Hai semua, jumpa lagi bersama saya Puji Hujirasuci. Kali ini kita akan belajar membuat pola lengan sistem dressmaking menggunakan software CorelDRAW. Bukalah job sheet dressmaking. Nah, sebelumnya kita telah membuat pola dasar badan dengan sistem dressmaking. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat pola lengan dengan sistem dressmaking menggunakan CorelDRAW dengan ukuran lingkar kurang lengan 60, tinggi puncak lengan 16, dan panjang lengan 55 cm. Bukalah aplikasi CorelDRAW, klik File lalu New. Ubahlah ukuran width-nya dengan satuan cm, yaitu ukurannya 147 dan 300 cm. Nah, sebelumnya kita klik File, lalu Save As, dan berilah nama dengan nama, lalu kita simpan dengan nama pola lengan, underscore, Puji Hujirasuci. Kemudian, kita klik Save. Bukalah job sheet. Nah, A ke B, yaitu panjang lengan, 55 cm. Nah, sebelumnya kita screenshot dulu gambar ini. Dan kita paste dengan Ctrl V pada CorelDRAW. Lalu kita perbesarkan biar lebih jelas. Nah, ini untuk membantu kita pada penamaan titik. Gunakan bezier tool untuk membuat garis lurus A ke B. Dan gunakan pick tool untuk merubahnya menjadi 55 cm. Kemudian klik garis, lalu kita ubah jadi garis putus-putus dengan ukuran 8 pt. Kemudian beri nama titik yang di atas dengan ukuran 48 pt. Coba 72. Ya, lumayan bagus. Di atas A, kemudian di bawah adalah titik B. Sepertinya agak kecil, kita rubah menjadi 100 pt. Nah, ini lumayan bagus. Lalu kita boldkan. Nah, ini adalah titik A ke B dengan ukuran 55 cm. Langkah berikutnya A ke C, tinggi puncak lengan, yaitu di sini 16 cm. Nah, kita gunakan bezier tool, lalu kita buat garis tegak lurus. Kita ambil pick tool, lalu kita ubah menjadi 8 pt dengan warna hijau. Lalu kita rubah menjadi 16 cm tingginya. Klik garis hijau, kemudian tahan Shift, klik garis putus-putus dan tekan huruf T. Nah, gunakan guidelines. Nah, titik tengah ini disebut dengan titik C. Garis guideline itu adalah garis putus-putus yang kita tarik dari roll ya. Nah, step berikutnya itu ya, A ke D yaitu setengah lingkar kerung lengan. Yaitu 60 cm dibagi 2, hasilnya 30 cm. Nah, kita gunakan lagi bezier tool, kita buat garis horizontal. Kemudian kita ubah menggunakan pick tool, ubah ukuran garisnya 8 pt. Kemudian panjang garisnya yaitu 30 cm. Nah, kita tekan Shift, kemudian klik garis putus-putus dan tekan huruf T dan L. Nah, klik garis yang 30 cm tersebut, lalu ambil transform, arahkan ke arah kanan dan copy-nya 0. Lalu tekan klik Apply. Nah, titik rotasinya kita pindahkan ke sudut kiri. Lalu kita tarik ke bawah sampai ke garis putus-putus. Nah, seperti itu. Dan zoom dikit.
Nah, ini lebih pas. Nah, inilah yang disebut dengan titik E. Nah, kita rubah bentuknya menjadi garis putus-putus. Nah, kemudian garis AKE ini kita copy ke sisi kiri menggunakan transform, arahkan transform ke arah kiri, kemudian copiesnya jadi satu, kemudian apply. Nah, lalu kita klik mirror horizontal. Nah, hasilnya seperti ini, kita mendapatkan yaitu titik A, K, D. Klik kiri lalu klik kanan untuk mengcopy, lalu klik kanan ambil warna merah. Nah, kita akan membagi garis A ke D menjadi 3 bagian. Yaitu kita tambahkan di bagian atas garis miring angka 3 lalu enter. Nah, dapatlah garis A ke D yang dibagi 3. Klik garis merah, lalu klik save, lalu klik garis putus-putus yang A ke D. Lalu tekan huruf T dan R. Nah, gunakan guidelines. Kemudian kita klik garis merah kembali. Lalu save. Klik garis putus yang lainnya. Kemudian tekan huruf B dan R. Lalu kita tarik guideline lagi. Nah, ini adalah titik A ke D yang telah dibagi 3. Nah, titik ini ya. A1. A3. Nah, kita kasih keterangan terlebih dahulu. Gunakan ukuran 72. Nah, ini disebut dengan titik A1. Kemudian copy A1 ke atas. Klik kiri tahan ya. Klik kiri tahan lalu klik kanan di atas. Kita ambil tekstur. Lalu ubah menjadi A2, kemudian kita paste ke bawah. Nah, kita jadikan titik yang ini jadi A3, kemudian yang sebelah sana, kita kasih nama D1, kemudian yang di bawah, kita kasih nama D2. Nah, garis putus-putus merah, kita mirror horizontal kembali. Nah, kemudian klik save, lalu klik garis putus-putus A ke E, lalu tekan huruf T dan R. Nah, gunakan guideline untuk mendapatkan 3 sisi A ke E yang dibagi 3. Kemudian kasih keterangan. Ini disebut dengan A3. Kemudian yang di atas A4. Dan seperti gambar di samping ya. Kemudian A1 ke A2 naik 1,5 cm. Nah, ini kita simpan dulu garis putus-putus yang merahnya ke atas. Kita gunakan bezier tool. Nah, ini adalah titik A1. Kita klik dulu. Kemudian ada garis bantu yang keluar. Kemudian kita klik sekali. Nah, ini kita ambil pick tool. Kemudian garis tersebut kita klik pada properti yang di sini length of curves. Nah, ini kita ubah menjadi 1,5 cm. Kita kecilkan ya dari sudut biar perspektif. Nah, ini telah mendekati 1,5 cm. Kita rubah menjadi 8 pt dan kita kasih warna biru. Kemudian A3 ke D dibagi 3. Jadi A3 ke D itu dibagi 3 lagi.
Jadi titik A3 ini ke D harus kita bagi 3 terlebih dahulu. Untuk membagi 3 jarak A3D ke D, kita cukup perkirakan saja ya, menggunakan guidelines. Pertama kita taruh guideline-nya di titik D. Kemudian kita taruh di arah D2 dan satu lagi di arah D1. Kemudian kita gunakan bezel lalu buat garis. Kita ubah menjadi 8 pt. Nah, kita lihat propertinya, yaitu kita ubah menjadi 0,5 cm. Nah, ini udah mendekati 0,5, lebih dikit juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau tidak muncul propertinya, klik Dockers lalu properti. Oke. Nah, step berikutnya, D1 ke D2. A ke E telah kita bagi 3 ya sebelumnya. Nah, kemudian A3 ke A4 dinaikkan 1,5 cm. Sama dengan di sebelahnya. Kita gunakan Desert Tool, klik sekali, lalu tarik ke atas. Ganti jadi 8 pt, rubah warnanya menjadi biru. Nah, ini length of curve-nya. Kita atur hingga mendekati 1,5. Nah, inilah dia. Kemudian bentuklah garis luas ke titik E. Nah, caranya, klik garis putus-putus, tekan Ctrl C, lalu Ctrl V, lalu klik kanan dan ubah warnanya jadi magenta. Nah, ubah jadi garis lurus biasa. Gunakan Shape Tool. Nah, kita butuh satu titik di sini, yaitu klik kanan, lalu Add. Di sini kita klik kanan, kemudian To Curve. Lalu kita tarik ke atas untuk membuat garis yang luas. Nah, aturlah bagian titik atas sehingga membentuk garis yang luas untuk pola bagian puncak bahu. Kita atur lagi biar lengkungannya bagus. Kira-kira seperti ini ya. Untuk A ke D juga sama. Kita Ctrl C, Ctrl V lalu rubah jadi magenta. Ambil Shape Tool. Nah, kita perlu menambahkan titik di A3. Klik kanan lalu Add. Nah, kemudian klik kanan To Curve lalu tarik ke atas. Nah, atur seperti yang di samping sehingga puncak bahunya itu bagus. Nah, kemudian klik kanan juga di bagian A3 ke D, lalu tarik ke bawah. Nah, posisikan dia di ujung garis biru, sehingga bentuk garisnya sangat luas. Ini sudah jadi. Nah, step berikutnya, D ke E sama dengan B1 ke B2. Tuh. Jarak dari D ke E sama dengan B1 ke B2. Kemudian B1 naik 1 cm, B2 juga
masuk 1 senti. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan bezier tool. Nah, pertama kita klik di guideline yang ada pada titik D. Kemudian klik lagi di guideline pada titik E. Nah, ganti menjadi garis putus-putus. Kemudian ukurannya kita rubah menjadi 8 pt aja. Nah, ini adalah lebar dari D ke E. Ini sama dengan B1 dan B2. Kemudian Ctrl C dan Ctrl V, kemudian tekan Shift, lalu klik A ke B, lalu tekan huruf B dan E. Nah, ini dia rata bawah dan tengah. Kemudian ukurannya kita kurangi 2 agar masuk 1 senti ke kiri dan 1 senti ke kanan. Nah, inilah dia ukuran garis B1 ke B2. Nah, sekarang kita buat garis dengan menggunakan bezier tool. Perhatikan cara mengkliknya. Di sini kita sudah dapat polengan, kita ganti menjadi warna magenta dengan ukuran 8 pt. Nah, jangan lupa diberi keterangan di sisi kanan jadi B2, lalu di sisi kiri yaitu B1. Nah, pola lengan kita dengan sistem dressmaking sudah jadi. Nah, untuk menghilangkan guideline-nya, kita klik view lalu uncentang guideline-nya. Nah, sekarang kita coba memunculkan guideline kembali ya. Nah, seperti ini. Kita hilangkan lagi. Nah, seperti ini.